Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me. Ya, ambil lah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Skaplex. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unbox cerot sekaligus sedikit video review dari salah satu brand smart cerot terkemuka di dunia. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita ke, kok ada anak kecil ini, sana main sana itu main robot. Nah ya, sana dulu ya, bentar ya. Aduh, sedikit intermezzo. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita unbox cerot HP-nya. Tapi seperti biasa, sebelum kita melakukan unbox cerot, kita seruput dulu kopinya. Panas. Oke, langsung ke video unbox cerotnya, yuk. Nah oke teman-teman, ini dia paketnya. Langsung saja kita unbox cerot, yuk. Nah oke teman-teman, ini dia HP-nya, Infinix Hot 10s. Seperti biasa, sepertinya dia masih menjalin hubungan yang baik dengan Mobile Legends. Oke, ya seperti inilah dusnya. Ini yang varian berapa ini? Oke, serinya X689 ya, warna purple. Ini yang varian RAM berapa ini? Oh ya, RAM 4GB, internal storage 64GB. Oke, langsung kita unbox saja dan kita intip isi dari boxnya apa aja. Oke, nah ini dia. Ini sudah tidak ada segel seperti biasa ya, jadi kita tidak tahu apakah HP ini repack atau benar-benar minim. Cuman biasanya sih kalau repack cuma diambil untuk garansi doang ya. Oke, nah ini dia. Dijamin anti nge-lag. Waduh ya, gaming anti nge-lag sih katanya. Nanti kita coba aja, kita hajar dengan game yang benar-benar membagongkan, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Oke, sekilas desainnya seperti ini. Oke, lanjut. Yang pertama di situ ada HP, yang kedua di sini ada SIM ejector yang berada di balik boxnya ya, kecil ini. Terus kemudian kita buka di dalam sini ada softcase ya, softcase. Kan softcase ini, hardcase ini ya. Jadi materialnya seperti kayak plastik, apa? ABS mungkin ya. Terus kemudian screen protector yang sangat membagongkan karena memang benar-benar butuh keahlian khusus kayaknya ya untuk memasang screen protector jenis ini ya, karena ini memang semacam kayak plastik gitu ya. Terus kemudian ini bukan uang dolar, ini adalah kartu member X1X Gold. Kemudian di sini ada buku petunjuk ya, petunjuk apabila Anda tersesat. Ini juga buku penggunaan, petunjuk penggunaan. Lanjut di sini ada kabel chargingnya, masih sayang sekali 2021 nih bos. Kenapa masih micro SD? Maksudnya micro USB ya, tapi tidak apa-apa lah daripada tidak ada kabelnya. Tapi keren kalau tidak ada kabelnya, berarti dia wireless charging. Yang terakhir dan tidak ada lagi di sini ya, kosong. Nah di sini ada charging. Chargernya di sini tertulis 2 ampere 5 volt. Jadi chargernya itu cuma 10 watt ya. Aduh, baterainya gede, 6000 mAh. Chargingnya cuma 2 ampere ya, bisa Anda bayangkan ya, bisa setahun ini nanti ngisinya. Oke, langsung kita short review aja ya. Nah oke teman-teman, ini dia HP-nya ya, Infinix Hot 10s ya.
ini yang warna purple. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini, yang jelas ada Chow dari Mobile Legend ya. Di sini spesifikasi sekilasnya sudah ditulis ya di sini. Jadi Infinix Hot 10S dengan Helio G85. Kemudian kameranya triple cam 48 megapiksel dengan layar XD Plus Ultra Smooth Display 90 Hz dan baterai 6000 mAh. Wow, keren baterainya. Chargingnya mencret men, cuman 10 ampere. Maaf 10 watt ya, bisa Anda bayangkan. Oke. Langsung saja kita review yang pertama, bodinya ya. Bodinya seperti biasa. Bisa teman-teman lihat di sini, ini terbuat dari polikarbonat ya, bukan poliklinik. Oke. Jadi di sini ya kayak ada guratan-guratan apa ya, diamond ya. Jadi apa namanya, kayak ada guratan-guratan. Nah, ini dia ya. Agak nampak sedikit ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian di bagian belakang di sini teman-teman bisa lihat ada konfigurasi 4 kamera. Maaf 3 kamera, yang ini kayaknya cuman tipu-tipu ya. Sebenarnya ada niat nipu ya, karena ada tulisannya di sini. Terus kemudian ini ada LED flash dengan jumlah lampu 4 biji. Wah, biji saya cuma 2, di sini 4. Terus kemudian di sini dia sudah tidak menggunakan maksudnya salah satu penawarannya salah satu keunggulannya adalah dia itu triple SIM ya. Triple slot, jadi bukan hybrid slot. Jadi buat teman-teman yang punya SD card dan dual SIM bisa dipasang semua di sini, masukkan saja sudah semua ya. Cuman ya seperti biasa, aplikasi-aplikasi sekarang itu tidak bisa diinstal di eksternal. Nah, jadi ya cuman buat nyimpan foto-foto dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini ada tombol volume up and down. Terus kemudian ini di sini ada tombol power. Di sini ada speakers ya, speakers. Kemudian ya sangat disayangkan sekali masih micro USB ya, padahal ini tahun 2021 sudah ya. Terus kemudian di sini ada earphone jack. Di sini kayaknya lubang mic. Bagian atas ini tidak ada apa-apa, kosong. Terus kemudian ini ya yang saya sebutkan tadi triple slot ya. Nah, ini dia. Jadi ini SIM tray-nya. Nah, oke, langsung kita buka aja ya. Wow, mulus ya. Jadi ini dia HP-nya. So, Infinix Hot 10S ini dia pakai layar IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz ya. Jadi refresh rate-nya itu 90 Hz. Sangat membagongkan memang ya. Infinix Note 10 kemarin yang saya review itu cuman 60 Hz, tidak 90 Hz. Saya jadi apa ya, gimana ya, agak bingung gitu ya, apa dengan keputusan-keputusan yang diambil Infinix ya. Karena ini sih sebenarnya HP apa ya, entry mid ya. Jadi entry mid tapi dengan fitur yang berada di atas HP mid range mereka. Jadi ya yes, terserah mereka mau buat HP kayak gimana. Terus kemudian ini untuk bentang layarnya sendiri 6,82 inch ya, jadi cukup besar, tapi memang tidak sebesar dari Note 10 yang kurang lebih di kisaran 6,9 kemarin ya, kayak upgrade hampir 7 inch. Nah, kemudian di sini dia resolusinya sendiri masih 720 pixel kali 1640 dengan kerapatan 263 ppi, jadi masih XD Plus ya. Tapi jujur aja nih ya, dengan prosesor yang G85 itu saya lebih seneng resolusi XD Plus. Karena apa? GPU-nya nanti tidak dipaksa untuk mengeluarkan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi, yang mana akan membebani GPU-nya. Kayaknya sih tulisan gaming anti nge-lag di sini salah satu tujuannya ya itu mungkin ya. Jadi memang dengan resolusi yang lebih rendah akan menurunkan apa ya, semacam akan menurunkan kerja ya, akan menurunkan kerja dari SoC itu sendiri. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat ya, di sini ada kameranya, ada di sini. Terus langsung kita nyalakan saja ya. Nah, oke teman-teman, di sini ya teman-teman bisa lihat tampilan awalnya. Jadi
dia pakai UI dari Exos ya, memang bawaannya Infinix itu namanya Exos. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk konfigurasi hardwarenya, ini memakai RAM 4 GB dengan internal storage 64 GB, kemudian digabungkan dengan Helio G85. Nah, sepertinya Helio G85 ini salah satu prosesor yang banyak digunakan di penghujung di kisaran tahun 2020 ya, tapi entah kenapa kok masih sampai tahun ini Infinix itu jatuh cinta banget sama seri G ya. Hampir semua lini smartphone-nya itu menggunakan prosesor MediaTek seri G. Kayaknya sih mereka menjalin hubungan yang sangat erat ya, atau kalau tidak begitu mungkin mereka aslinya saudara seperkintilan mungkin ya. Nah, oke teman-teman, dari hardware itu tadi dan tulisan di sini yang gaming anti nge-lag ini, kita harus testing performanya ya, seperti apakah performa gaming dari Infinix Hot 10S yang katanya gaming anti nge-lag ini ya. Kita langsung hajar habis-habisan dengan game-game super berat, salah satunya adalah GI. Kuat gak lo? Nah, game pertama yang kita coba adalah Mobile Legends yang merupakan official partner dari Infinix ya. Cuman di sini karena ada sedikit kesalahan, jadi saya tidak bisa merekam gameplaynya secara penuh. Tapi untuk settingannya sendiri dia bisa di set di ultra. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke game selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya PUBG ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk settingan grafisnya sendiri bisa XD High, kemudian di Smooth Ultra bisa terbuka. Nah, cuman untuk gyronya sendiri ini masih menggunakan gyro software ya, jadi tidak menggunakan gyro hardware ya. Bisa tak lagi bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, teman untuk touchnya ini kayak gimana ya, rada-rada susah memang. Saya tidak tahu apakah memang touchnya atau mungkin tangan saya yang belepotan. Nah, oke, langsung saja kita meluncur ke bawah. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah meluncur ke bawah dan ya sesaat kita akan mencoba bagaimana respon gyronya yang jelas. Respon gyro software, nah itu dia ya. Jadi delay ya, meskipun delaynya tidak separah di Infinix Note 10, tapi tetap aja delay ya delay gitulah. Untuk PUBG jelas tidak nyaman sekali untuk teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan gyro di PUBG ya. Jadi bener-bener nggak enak lah ya. Nah itu dia, delaynya terasa banget teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengujian game selanjutnya, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Oke teman-teman, ini dia game Genshin Impact. Jadi klaim dari Infinix bahwa gaming anti nge-lag itu mungkin ya ada sedikit benarnya gitu ya. Jadi memang Helio G85 kemudian dikombinasikan dengan layar yang resolusinya di 720p atau 720 pixel alias XD Plus ini memang memberikan sedikit keuntungan di mana kinerja dari SoC G85 itu jadi lebih ringan karena merender gambar dengan resolusi yang lebih rendah dari HP-HP pada umumnya, yang mana untuk HP-HP kelas mid range itu biasanya sudah Full HD ya. Jadi minimal Full HD lah, walaupun tidak Full HD Plus. Tapi untuk resolusi layar sekarang memang Full HD Plus ya. Jadi memang untuk merender gambar dengan resolusi yang semakin tinggi itu membutuhkan kinerja SoC yang semakin tinggi juga, di mana GPU akan diperas atau dipaksa untuk menampilkan gambar di resolusi tinggi. Ya, jadi
keuntungan di resolusi Full HD Plus itu salah satunya ini ya. Jadi ya bisa lancar lah. Ini saya setting di lowest 60 fps ya. Ya memang fps-nya tidak bisa menyentuh 60 fps lah. Cuman setidaknya untuk HP di harga 1.700.000-an itu sudah cukup enak lah untuk bermain Genshin Impact ya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mencicipi game Genshin Impact di harga 1.700.000 sudah dapat HP baru. Jadi ya oke, good job untuk Infinix ya. Jadi tidak terlalu memaksakan resolusi sehingga bisa menampilkan kualitas, memberikan pengalaman gaming lah yang enak lah, setidaknya seperti itu. Nah oke teman-teman, lanjut ke kamera ya. Jadi di sini kameranya ini menggunakan konfigurasi triple cam 48 megapiksel lensa wide dengan bukaan lensa 1,8, terus kemudian 2 megapiksel dengan bukaan 2,4, dan untuk kamera ketiga ini saya cek di GSM Arena Angno alias tidak diketahui. Kayaknya ya mudah-mudahan bukan BAM ya. Ini memang kamera real ya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini AI Super Nightscape. Ini di sini flashlightnya 4 ya, seperti biasa Infinix. Kalau untuk urusan penerangan itu memang menjadi salah satu poin utamanya mereka kayaknya ya. Oke, lanjut ke selfie kamera. Kameranya di depan ini menggunakan lensa ultrawide dengan 8 megapiksel. Dual LED flash. Jadi di sini ada flashnya. Nah, di sini kanan dan kiri ada flashnya. Pokoknya kalau urusan penerangan sudahlah nomor 1 Infinix gitu ya. Kayaknya ini yang buat dulu kerja di lampu Philips mungkin ya. Nah, teman-teman, seperti apakah hasil jepretan dari kamera bercahaya ini dengan banyak cahaya ini? Langsung kita cekicrot saja. Yuk. Nah, oke teman-teman, ini perekaman di 80 piksel 30 fps ya, jangan berharap lebih ya. Oh, lumayan loh ya dynamic range-nya. Tapi ya harus agak nyari-nyari gitu. Tulisan kelihatan awan. Nah, jelas tidak kuat ya memberakan. Nah, itu dia. Kelihatan awannya ya. Lumayan, tapi ya harus sedikit nyari-nyari. Ini dia. Waduh, punya siapa itu? Waduh, jemurannya tak karu-karuan. Nah, ini dia, dan kita shoot. Oke, lumayan. Untuk fokusnya lumayan cepat ya. Ini di 1080 pixel 30 fps. Nah, oke teman-teman, ini perekaman di resolusi 2K 30 fps ya. Jadi seperti ini perekamannya di luar ruangan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Lumayan fokusnya ya. Nah teman-teman, untuk speakernya sendiri dia masih memakai mono speaker yang berada di bawah sini ya. Nah itu dia teman-teman bisa lihat ya. Jadi cuma mono speaker, berbeda dengan Infinix Note 10 ya. Ya memang harganya juga selisih ya. Jadi kalau di Infinix Note 10 itu dia dual speaker, cuman refresh rate layarnya masih 60 Hz. Di sini mono speaker, refresh rate-nya 90 Hz. Jadi memang Infinix itu sepertinya ingin membuat bingung para penggemarnya. Oke, seperti apakah kualitas audio dari Infinix Hot 10s? Langsung kita cekicot saja.
Ya seperti itulah suaranya ya. Kok agak ngeri ya saya dengarnya dari speakernya ini. Kayaknya cuma asal ada speaker aja deh. Kayak nggak bisa memisahkan antara treble, vokal dan lain sebagainya kayaknya speakernya. Tapi ya kayak sebenarnya memang zaman sekarang sudah tidak terlalu banyak ya orang dengerin musik atau anu berarti bukan ya. Jadi sudah tidak banyak lah yang dengerin musik dari headphone karena memang zaman sekarang sudah banyak Bluetooth audio ya. Tapi ya itu tadi, speakernya menurut saya sih ala kadarnya aja ya, asal ada gitu aja ya, karena memang harganya yang cukup minim. Terus kemudian untuk lain-lain NFC no ya, harga HP di harga segini dengan prosesor J85 kayaknya cukup berat bagi produsen untuk menyematkan NFC ya, kecuali Teknovova itu ya. Nah aneh itu memang HP ya, kayaknya itu memang bukan HP, dia kayaknya NFC reader itu sebenarnya. Oke lanjut. Untuk sensor-sensornya seperti yang teman-teman ketahui, sangat disayangkan sekali sensor gyronya tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya, saat bermain game itu tidak ada. Padahal Infinix Note 8 dulu itu ada gyro. Sama juga dengan di Infinix Note 10. Saya tidak tahu apakah ini seri upgrade atau downgrade sih sebenarnya. Saya jadi bingung ini ya. Beberapa fitur dia naikkan, tapi fitur esensial dari gaming ya kan, yang katanya gaming anti nge-lag itu dihilangkan. Jadi gyro itu memang bukan sebuah fitur yang berguna untuk game Mobile Legends. Pantas saja depannya tadi Mobile Legends ya, kayaknya memang kita suruh main Mobile Legends aja ini. Ya jadi kalau untuk pemain-pemain PUBG itu sangat diperlukan sekali, karena gyro sebagus-bagusnya gyro software tidak akan pernah bisa mengalahkan gyro hardware. Oke teman-teman, lanjut ke baterai. Seperti yang saya sebutkan tadi, baterainya sendiri 6000 mAh. Untuk bagaimanakah kehandalan baterai ini dites secara daily use, ya itu saya tidak bisa memberikan gambaran ya. Tapi yang jelas dengan kombinasi Helio G85 dan baterai 6000 mAh, kalau untuk sosmed aja saya jamin tidak akan mati kalau cuma dibawa kerja sampai pulangnya, kecuali kalau kerjanya 2 tahun ya, paling sudah mati duluan dapat 2 hari. Oke teman-teman, untuk pilihan warnanya sendiri ada black, purple, Morandi green, dan Heart of Ocean. Cuman yang ini purple ya. Nah itu tadi beberapa apa ya, minimal review lah ya, review dari saya. Untuk konklusinya kita cekicot aja. Nah yang pertama kita bahas adalah kelebihannya ya teman-teman. Jadi untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah refresh rate layarnya yang sudah 90 Hz untuk kelas harganya, yang mana untuk Infinix Note 10 sendiri masih 60 Hz. Nah untuk Infinix Hot 10s ini juga touch sampling rate-nya 180 Hz. Kemudian untuk kamera belakangnya ini bisa merekam di resolusi hingga 2K. Dan untuk mode super malamnya juga oke punya ya. Jadi apa namanya, bisa memberikan peningkatan dari sisi detail gambar ya. Kemudian baterainya yang jumbo yaitu 6000 mAh, bisa kita pakai seharian penuh lah ya. Kecuali kita main game terus-terusan ya, beda lagi ya ceritanya. Terus kemudian untuk price to performance-nya menurut saya cukup bagus di kelas harganya ya. Jadi dengan uang 1.700.000-an kita sudah mendapatkan Helio G85, yang mana untuk brand-brand lain itu masih ya paling berkutat di G70 atau mungkin G80 ya. Nah, kita lanjut ke kekurangannya ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini yaitu resolusi layar yang masih 720 pixel atau HD plus ya. Sebenarnya ini bukan sebuah kekurangan yang mutlak ya, karena kalau bisa saya sebut ini adalah apa ya, plus minus ya. Jadi dengan resolusi layar yang masih 720p, akhirnya performa dari J85 untuk gaming itu jadi lebih stabil gitu ya, karena tidak menampilkan gambar di resolusi yang lebih tinggi. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu port USB-nya masih micro USB, belum Type C.
yang mana para pesaingnya sudah mulai bergerak ke Type C semua kayaknya. Kemudian tidak dibekalinya fast charging yang membuat charging menjadi lama. Ya, kalau dari Om Deddy Jagat Review sendiri yang sudah mencoba charging 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Wow, cukup lama sekali ya. Jadi kita tinggal tidur-tiduran kayaknya chargingnya harus malam itu ya, biar paginya sudah terisi penuh seperti itu. Kemudian speaker cempreng yang ala kadarnya ya. Jadi ya cukuplah buat teman-teman yang cuma ingin mendengarkan musik ringan atau kemudian ya nonton-nonton film ya. Oke lah, nggak ada masalah sepertinya ya. Terus kemudian ini bukan tagarnya ya. Ini kalau orang awam mungkin melihatnya sebagai sebuah HP gaming ya, karena di situ sudah ada di boxnya itu ada gambarnya Cho dari Mobile Legend ya. Akan tetapi tidak ada gyro. Nah, ini merupakan apa ya, kekurangan yang esensial menurut saya untuk fitur gaming ya. Jadi orang awam yang tidak tahu seolah-olah ini HP gaming kemudian membelinya dan ternyata dia suka main PUBG, akhirnya tidak ada gyronya dan dia merupakan pengguna gyro ya. Kita bisa bayangkan nasibnya seperti apa, hancur kayaknya hatinya ya. Ya untuk selebihnya seperti itu. Jadi untuk siapakah sih HP ini? Jadi menurut saya HP ini sangat cocok buat teman-teman yang sudah menjadi fans berat dari Infinix gitu ya. Terus kemudian buat teman-teman yang mungkin memiliki budget yang ya pas maksudnya di 1.700.000-an, terus kemudian mungkin melirik kepingin Note 10 ya. Jadi menurut saya ya beli HP ini aja lah ya, karena selain harganya yang oke, performanya sih lebih mumpuni inilah daripada Note 10 ya. Kemudian buat teman-teman yang suka apa ya, traveling, maksudnya membutuhkan performa baterai yang cukup mumpuni, cukup bisa diandalkan HP ini ya. Dan bagi saya buat teman-teman yang mungkin berharap lebih ya, karena kalau dari perawakannya dari luar ini kayak HP gaming tapi tidak ada gyro, jadi sangat tidak saya sarankan untuk pemain PUBG yang sudah terbiasa dengan gyro hardware. Sangat tidak saya sarankan untuk beli HP ini. Nah oke teman-teman, seperti itu ya menurut saya kesimpulannya. So bagaimana ini buat teman-teman, jadi beli HP ini atau kagak ya? Nah oke teman-teman, itu tadi video unbox sekaligus short review dari saya tentang HP Infinix Hot 10s. Jadi bagaimana ini teman-teman? Tambah bingung dengan penjelasan saya yang membingungkan? Selamat berbingung ria, dan kita akan kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.